Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, Tuhan izinkan kepada saya ada 2 yang harus saya sampaikan. Yaitu tentang apa yang tidak pernah kita pikir, dengar ada dalam hati. Ya, itu Tuhan berikan kepada siapa? Yang mengasihi Dia. Ada 2 lagi, 1. Engkau kukasihi, kutegur. Tidak mau dihajar. Hendaklah hatimu bertobat. Ada 2. Ada 1 lagi firman Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia tegur kita. Tapi kalau Dia sudah biarkan kepada kita, sudah tidak mau lagi, itu dijadikan kita sebagai anak-anak gampang. Tapi saya berdoa supaya Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti ibu kekasih tadi, Ibu Retno mengatakan, saya dikasihi Tuhan, saya berbuat salah, hati saya lagi tidak benar, hati saya lagi benci, hati saya lagi jutek, hati saya lagi ini, tetapi Tuhan tahu, tapi Tuhan tegur. Anak Tuhan, kau kayak apa, kau kamu begini. Cepat saat itu dia berbalik. Coba kalau Tuhan tidak tegur, Tuhan biarkan kepada dia. Tuhan izinkan trek yang palang sama dia. Tuhan izinkan besi yang palang sama dia. Jadi apa? Tetapi Tuhan masih berbicara dan dia datang. Dan di situ dia datang minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu karena Tuhan mengasihi. Saya berdoa supaya Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita semua yang ada. Ya, mari kita sama-sama kita membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita buka di dalam 1 Korintus 2. Kita baca mulai dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Semua sudah dapat ya? Saya percaya ya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu mengasihi, buka itu Alkitab ya. Buka itu Alkitab karena itu perlu kita belajar. Oh, sudah ada di ini sudah ada. Sebenarnya di situ tidak perlu dikasih sebenarnya. Cukup baca ya. Mari 1 Korintus 2 ayatnya ke-6. Saya boleh baca di sini. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ini hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia ini. 9, 1, 2, 3 ayo jemaat. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Semuanya disediakan Allah, semuanya disediakan oleh Allah yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia adalah kita, jemaat-jemaat Surya Kebenaran. Saya tidak berbicara jemaat-jemaat yang ada di luar. Karena jemaat-jemaat yang ada di luar dia punya gembalanya masing-masing. Tetapi hati saya menuju kepada jemaat-jemaat yang ada di gereja. Boleh hari-hari ini kita melihat di dalam hari-hari yang terakhir firman Tuhan mengatakan harus sampai di ujung bumi. Maka itu sekarang banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka melalui YouTube kirimkan firman Tuhan terus sampai ke ujung bumi. Ya, tetapi saya punya hati, saya punya kerinduan jemaat yang ada di Yerusalem dulu. Bagaimana kita mau ke ujung bumi kalau Yerusalem sendiri belum benar?
Bagaimana kita mau sampai ke Yudea kalau Yerusalem sendiri belum benar? Bagaimana kalau jemaat yang ada di dalam sini belum benar, kita mau pergi menginjil orang di luar? Ya, ke dalam dulu. Bagaimana kalau kita rumah tangga sendiri belum benar? Kita mau bisa jadi contoh bagi orang lain? Gak bisa. Harus dulu Yerusalem. Tapi kita berdoa pagi hari ini. Rasul Paulus, dia mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, surat yang pertama, ya, dia katakan ini adalah hikmat yang benar. Dia memberitakan firman Tuhan ini daripada Tuhan sendiri. Hikmat Tuhan. Karena dia katakan di dalam ayatnya yang ke-6, kita melihat di sini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Sungguh pun dikatakan di sini, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Saya percaya jemaat GBI Surya Kebenaran semuanya sudah matang-matang. Ya, sudah artinya sudah bertumbuh, sudah matang, enak. Saya melihat jambu yang ada di sini ditutup dengan kerangkeng supaya jangan didatangi cotot makan. Kemarin ibu-ibu waktu mau pergi, mereka pelayanan, mereka bilang, Pak, ini jambu kok enak ya. Iya, sudah matang, udah gede-gede. Setiap pagi saya bangun, saya pilih jambu itu. Dan saya siapkan, taruh. Nah, kembali lagi. Jemaat-jemaat Surya Kebenaran yang sudah matang. Matang 30, 60, 100 kali lipat. Berarti pertumbuhan rohaninya bagus. Ya kita imani saja. Saya tahu tidak semua bagus. Bangsa Israel saja 2 juta orang. 1.990 sekian, 1.990 sekian. Itu mohon maaf buak semua. Hanya yang bagus siapa? Yosua dan Kaleb. Murid-murid Tuhan Yesus dari 12. Yang setiap hari mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi masih ada yang jual Tuhan Yesus. Apalagi jemaat-jemaat ini. Maka itu saya terus berusaha memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat. Dikatakan di sini, dia berbicara diberikan kepada siapa? Memberitakan kepada kalangan mereka yang telah matang. Matang. Matang enak dimakan. Barusan kami dapat sumbangan mangga. Pada waktu kami mendapatkan sumbangan mangga ini, saya telepon di satu panti asuhan. Kamu suka mangga? Suka, Pak. Saya kirim ke sana pakai Gojek. Sampai di sana mereka lapor, Pak, enak Pak, mangga ini matang Pak. Mereka video, mereka kasih kepada ibu-ibu, mohon maaf, yang sudah diperkosa oleh orang tuanya selama 20 tahun diperkosa, 15 tahun diperkosa, sampai itu semua gagal mereka punya jiwa. Cacat jiwa ini, teriak kiri, teriak kanan, disodori masuk mangga kepada mereka. Enak Pak, mangga ini matang. Kalau kita juga jemaat Tuhan matang, itu enak. Digembalakan enak, matang. Sudah pertumbuhannya bagus. Pengertian firman bagus, ininya sudah matang. Jadi Rasul Paulus, dia menuliskan di sini, ya, kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan daripada dunia ini. Dan yang bukan daripada penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi ingat, kadang orang itu kalau melihat orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, mereka bilang, wah ini hebat ini. Kalau dia berbicara itu betul. Ya segala semua. Itu orang pintar, orang kaya dan lain. Banyak orang dunia mendengar itu. Padahal Tuhan bilang ini mereka ini orang-orang dunia yang sebentar lagi sudah habis. Ditiadakan lagi. Tapi Rasul Paulus mengatakan ini yang berbicara ini bukan hikmat daripada dunia. Hikmat dari penguasa-penguasa yang sebentar lagi ditiadakan. Tetapi ini hikmat daripada Tuhan. Sekali lagi, ini adalah hikmat daripada Tuhan. Beda hikmat orang dunia dan hikmat daripada Tuhan. Jomplang langit dan bumi. Kalau hikmat daripada dunia Tuhan itu lain. Dia berbicara semua tentang iman. Apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati Tuhan berikan.
Seperti apa yang dikatakan Yesaya 43 ayat 19. Coba dikeluarkan. Yesaya 43 ayat 19 itu hikmat daripada Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini hikmat daripada Tuhan. Dia memberitahukan yang ke depan itu, yang tidak mungkin. Tapi Tuhan itu ajarkan kepada kita, firman Tuhan. Orang yang berhikmat daripada Tuhan, dia membangkitkan iman. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dia katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita kan tidak tahu. Ke depan hidup kita ini, ke depan kita tidak tahu. Tapi karena hikmat daripada Tuhan memberikan kekuatan kepada umat Tuhan. Lihat bahwa ke depan ini Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan yang di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mana ada jalan di padang gurun? Kebanyakan banyak orang di padang gurun jalannya sudah tidak ada. Buntu semua. Tapi ingat, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa di surga. Itu hikmat daripada Tuhan. Dan dia katakan di sini, di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara kekeringan yang begitu luar biasa. Mana ada sungai? Saya hanya teringat, pada waktu saya dari Yerusalem, saya pergi ke Mesir. Itu perjalanan itu tandus kering. Seperti bangsa Israel seberang dari Mesir pergi di Kanaan. Itu kering, batu-batu. Di mana bisa ada, di situ ada sungai. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah inilah, kalau saat ini kita sedang tandus-tandus. Kalau kita mengasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dia jelaskan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaannya. Kita tahu Tuhan Yesus naik di surga. Ya, dia pergi ke atas. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Kita tahu itu. Ya, itu hikmat daripada Tuhan. Dia pergi ke atas, dia sediakan tempat bagi kita. Dan dia berjanji ada satu saat dia akan kembali bersama dengan malaikat surga untuk menjemput kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita seperti domba. Tapi kalau kita tidak mengasihi Dia, kita itu seperti kambing. Nah pagi hari ini sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita boleh merenungkan apakah kita mengasihi Tuhan. Ya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Coba, kalau kita betul-betul mengasihi Dia, Roma 12 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Saya tidak berbicara orang kalau sudah bilang persembahkan kepada Tuhan, uangnya dan lain-lain, itu sudah sekarang mulai kacau di luar. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan sudah mulai berbicara tentang perpuluhan dan lain-lain, segala semua kacau semua di luar. Tetapi yang saya mau berbicara kepada kita, kalau Tuhan sudah berbuat yang baik untuk kita, apa yang kita bisa balas kepada Dia? Rasul Paulus hanya bilang persembahkan hidup kita ini. Bukan hanya uang, bukan miliknya uang, tapi hidup kita ini kita persembahkan untuk Dia.
Seperti tadi saya berdoa, Ibu Gembala kemarin sore berkata kepada saya, besok perjamuan kudus, tidak ada tamborin. Loh kenapa tidak ada tamborin? Karena anak-anak ini tidak bisa. Kemana mereka? Lagi kemana-mana katanya. Oh, waduh Tuhan gimana? Tuhan bilang ini betul-betul hari ini diizinkan anak-anak Tuhan. Kenapa mereka tidak mau mempersembahkan? Kenapa mereka tidak mau mendahulukan? Mereka lebih senang di dalam dunia. Ya sudah, kita tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita sebenarnya harus mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah lakukan kepada kita. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu ingat, pada waktu Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka dipenuhi oleh Roh. Mereka pergi melayani. Di depan gerbang indah, itu ada orang yang dari lahir sudah lumpuh. Orang kalau sudah lumpuh kerjanya apa? Pengemis, minta-minta. Petrus, Yohanes, Yakobus mengatakan, emas dan perak tidak punya bagi aku. Aku yang punya Yesus. Bangun. Kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Bangun. Mereka bangun. Selesai bangun, mereka coba kakinya bisa naik. Mereka lari memuliakan nama Tuhan. Lari memuliakan nama Tuhan. Nah kita juga. Kalau sudah merasakan Tuhan sudah banyak menolong kepada kita. Pakailah hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah hidup kita. Melayani dia. Bukan melayani, saya melayani sebentar saya dibayar berapa. Saya melayani, saya dibayar berapa. Saya tadi waktu teringat tentang ini. Saya ingat anak-anak saya. Mereka dulu waktu pelayanan. Mereka tuntut, saya dibayar berapa, saya dibayar berapa. Saya panggil kepada mereka, berapa engkau dibayar? 1 bulan kau dapat berapa? Dan uang ini untuk apa? Cicil rumah. Sampai mohon maaf, sampai mati pun engkau tidak bisa cicil rumah. Masih pun tipe SSSS. Kalau engkau mau, tinggalkan, melayani Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Tuhan sudah menjadi berkat untuk engkau. Ayo persembahkan ini. Mereka persembahkan. Hari ini, besok, lusa, terus dengan setia. Lakukan semua. Dan kita melihat. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tapi kita belajar di sini. Tuhan minta persembahkan hidup kita yang benar. Jangan persembahan dengan hati separuh-separuh. Karena dia katakan di sini, karena itu tolong dikeluarkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita datang ibadah sama Tuhan. Ini adalah persembahan hidup ini. Seperti setiap pagi, kita bangun pagi. Bangun pagi. Apa? Ibadah. Setiap pagi gereja adakan bangun pagi ibadah. Kami berusaha untuk keluarga, istri, anak-anak. Tidak ada satupun yang tidak absen. Semua mereka harus ibadah. Dengan hati yang tulus ibadah. Karena kita ibadah sama Tuhan itu Tuhan senang. Saya saksi, Bapak Ibu. Memang ibadah itu adalah berkat. Seperti apa yang dikatakan tadi. Ulangan 23, Keluaran 23 ayat 25. Ibadah itu mengandung janji. Roti makanan semua dijauhkan dari penyakit. Beberapa hari yang lalu. Pagi-pagi. Saya kan harus setiap hari harus keluarkan uang untuk kirim ke dapur-dapur. Sekali lagi, setiap hari selain hari Minggu, setiap hari harus keluarkan uang untuk kirim ke dapur-dapur. Pada pagi hari, satu hari, Tuhan izinkan kepada saya, engkau nanti keluarkan uang ini, kirimkan kasih dia. Saya bilang, Tuhan, ini uang dah cukup. Kalau engkau suruh saya kirim, ini uang dah cukup. Saya harus dahulukan yang pagi-pagi yang lain dulu. Karena ini jatahnya, dana ini banyak.
Ya, tapi Tuhan bilang kasih. Saya harus nurut. Tapi waktu saya mau kasih, Roh Kudus bilang kepada saya, kau lihat orangnya kan tidak ada di sini dalam Zoom. Itu dalam waktu ibadah pagi. Orangnya tidak ada. Jadi tidak usah kirim. Orangnya tidak usah kirim. Loh kalau orangnya ada, Tuhan suruh kirim. Berarti saya bilang ibadah itu luar biasa juga ya. Tuhan bilang, oh iya orang tidak ada ini. Ya, jadi tidak usah kirim, tidak usah kirim. Tidak usah kirim. Maka itu Bapak Ibu, ibadah itu luar biasa. Tapi waktu itu ya sudah, saya bilang biarkan saja. Saya harus nurut sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, saya tidak usah kirim. Ya wes, tidak usah kirim. Ya, tapi benar Bapak Ibu. Siang-siang waktu dia sudah bikin makanan segala, dia sudah kirim. Ada satu panti protes sama dia. Protes kepada dia. Om, bagaimana kita kok dikasih makan seperti ini Om? Ini ayam ini bau busuk Om, dia video. Om ini ayam bau busuk Om, ini bau ini Om, ini bau ini, dah bisa dimakan Om. Saya berpikir-pikir, iya ya, tadi pagi itu Tuhan ngomong. Orang tidak mau mendahulukan dulu. Dia bukan tidak mau, dia berpikir saya harus bekerja, saya harus ke pasar, saya harus ini. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, yang lain juga begitu, mereka harus ke pasar juga. Ya, tapi kita belajar. Memang ibadah itu penting sekali. Karena Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan itu ada. Saya percaya ini ada di sini. Kalau tidak ada, dan mungkin Ibu Retno pulang. Ditinggalkan, hati sedang pahit dan lain-lain. Itu hati sedang pahit. Saya tanya kepada, kenapa kau? Saya lagi pahit. Pahit sama siapa? Dengan Pak Gembala. Loh saya salah apa kok saya pahit sama Pak Gembala? Jadi Pak Gembala ini susah, kena pahit terus. Tapi saya ucap syukur. Saya sedang pahit, tapi Tuhan tahu. Kok anak Tuhan kok macam begini. Jadi memang gembala itu terus diproses terus. Diproses, tapi Tuhan lihat. Kalau gembala dalam posisi benar, dia jaga. Jadi kemarin saya bilang, kamu lihat ini. Ini berkat dari kamu. Kamu punya berkat kan kasih saya. Nanti saya saksi. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ibadah ini betul-betul. Maka itu mari kita berusaha jadi orang mengasihi Tuhan. Dan yang lanjut kita melihat di dalam ibadah, di dalam firman Tuhan ini. Di dalam ayatnya ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Orang dunia ini mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka mengenal Tuhan, tidak mungkin mereka menyalibkan nama Tuhan. Tidak mungkin. Orang kalau mengenal Tuhan itu, orang mengerti, tahu, itu dia punya sopan santun. Tidak mungkin dia menyalibkan. Tidak mungkin ada kebencian-kebencian yang ada. Tidak mungkin. Karena apa? Dia mengenal. Tapi orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, pasti ada timbul di dalam hati kebencian dan lain-lain dan lain-lain. Itu kebencian itu adalah Galatia 5 ayat 19, hidup di dalam daging. Dan kita melihat orang yang hidup di dalam daging, bagaimana kehidupannya. Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata yaitu pecabul, cemar, hawa nafsu. Lanjut, ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan roh pemecah. Lanjut, ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Terhadap semuanya ini apa yang Tuhan pesankan. Semua. Ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah firman Tuhan. Hidup kita itu ujung. Apakah waktu kita pulang? Kerajaan Allah itu sudah siap untuk kita. Apakah kita pulang waktu Yesus sudah membangunkan semua tempat untuk kita, kita mendapatkan bagian apa tidak? Tapi kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, yang ada di situ hanya pertengkaran-pertengkaran, kebencian-kebencian yang ada, roh-roh dunia yang sudah keluar, ingat tidak ada tempat di kerajaan surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh merenungkan. Dan ini ayat
Ya, bukan bilang bagus, memang ayat semua itu bagus. Kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus mengasihi Tuhan dulu. Karena dia katakan di dalam ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ditimbul dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk apa? Mereka yang mengasihi Dia. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, saya akan terus berdoa sama Tuhan. Terus saya memohon kepada Tuhan, agar supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di surga kebenaran ini, tidak ada satupun yang tidak mengasihi Dia. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Saya berdoa. Orang yang mengasihi Tuhan punya satu pertobatan dalam segala segi hidup. Itu mengasihi Tuhan. Berarti mengasihi Tuhan, kita tinggalkan kehidupan kita yang lama sudah berlalu, yang baru ada. Saya berdoa. Saya tidak berdoa kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu kaya dulu dan lain-lain, tidak. Mengasihi Tuhan dulu. Kalau Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan, untuk bonus di dunia, Tuhan gampang hanya memerintahkan itu datang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan, kehidupannya masih hidup yang lama. Rumah tangga itu suami istri tidak ada kecocokan. Semua tidak ada kecocokan. Jemaat dengan satu sama lain tidak ada kecocokan. Seperti gembala dengan jemaat juga siwa-siwaan. Kebencian dan lain. Itu namanya bukan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu, sudah lain, lahir baru. Hidup ini lain. Kemarin saya diizinkan menolong orang. Menolong yang mana Bapak Ibu tahu, sampai 150 kilo apel saya pergi ke Batu ambil. Bukan cari untung, tetapi mau berbuatlah yang baik. Nah, pada waktu saya sudah sini order, saya bilang bisa kirim. Aduh om, tidak bisa kirim om. Tidak bisa, soalnya saya sibuk. Ya sudahlah, saya pergi. Saya bersama istri, anak semua pergi. Kita pergi sampai sana, kita ambil bawa pulang. Pada waktu bawa pulang, ada satu apel ya yang harus dikirimkan kasih seorang hamba Tuhan. Waktu kasih hamba Tuhan ini, dia belum ini. Dia juga mau rencana kasih hamba Tuhan yang lain. Tetapi Bapak Ibu, hamba Tuhan ini kemarin waktu dia buka itu apel, ternyata di dalam itu mohon maaf ada luka-luka sedikit. Ya, ada luka-luka. Hamba Tuhan ini kan orangnya perfect sekali. Dah mau gini-gini. Dia lapor sama saudara Catherine. Karena Catherine yang waktu itu mengatur keuangan. Dia bilang gimana saya beli ini barang kok begini gini-gini. Catherine langsung laporkan saya. Ini ada begini-begini. Saya ngomong kepada Andre, itu hamba Tuhan itu adalah teman baiknya Andre. Sama saya juga, dia menghargai saya, tetapi dia hanya dengan Andre saja, dengan saya kan saya jaga. Tapi Andre bilang apa sama saya? Papa, orang itu perfect Pak. Ya, orang itu betul-betul semua minta sempurna. Papa tahu dimakan di rumah makan mana saja tidak ada dibilang yang enak. Semua biasa, semua biasa, semua biasa. Oh ada begitu. Jadi orangnya begini, ya sudah biarkan. Saya bilang tidak bisa. Dia seorang hamba Tuhan. Kita harus klarifikasi, kita harus berbicara. Saya angkat telepon sama dia. Dia bilang, enggak apa-apa Pak Herman. Dia sungkan. Jangan, saya bilang. Mana? Dia kasih tunjuk. Luka sedikit saja, dia tidak bisa terima. Dan lain-lain. Saya bilang sama dia, Andre ada berbicara bahwa kamu ini orangnya betul-betul perfect orangnya. Ya, betul-betul mau yang sempurna. Ada aja Andre gini-gini segala semua. Bukti Andre bilang kamu punya anak. Dia kan menikah sudah umur mau dekat 40 baru menikah, punya anak. Bukti kamu punya anak, pakaiannya ditoto sama kamu sendiri dan lain-lain. Ada saja. Sudah saya bilang. Saya lapor kepada yang punya kebun apel ini. Saya telepon, Om saya ganti Om. Ini urusan dengan hamba Tuhan saya tidak mau. Om saya ganti. Ini berarti yang salah pegawai saya. Kenapa? Kok cuil-cuil sedikit kok dikasih? Kok tidak mau kasih yang sempurna? Kenapa? Sudah saya bilang tidak apa-apa. Nanti saya gantikan saja. Sudah tidak usah. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kita melihat orang kalau mengasihi Tuhan, dia mau mempersembahkan yang baik untuk Tuhan. Ya. Nah pagi hari ini mari kita akan pingin. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan ada janji kepada kita. Coba kita melihat, Tuhan ada janji kepada kita. Ya, tentu kita kepingin janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan jadi? Ya, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, didengar oleh telinga, bahkan juga di dalam hati kita. Tapi Tuhan sediakan kepada siapa yang mengasihi Dia. Saya mau tekankan, saya mau berdoa kepada Tuhan. Tolong Tuhan, ini berbicara tentang hati. Hati itu hanya bisa dikuasai oleh Tuhan. Tolong Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya jemaat-jemaat surya kebenaran ini mengasihi Tuhan. Karena kalau jemaat-jemaat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh satu, ada perbedaan hidupnya. Coba kita melihat Maliaki 3 ayat 18. Ada perbedaan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Maliaki 3 ayatnya ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Beda kan? Orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan hidupnya lain. Kelihatan mungkin dia banyak uang dan lain-lain. Tetapi lain hidupnya tidak enak. Hanya tahu air mata tok yang jatuh di atas ranjang. Meskipun rumahnya itu ada basement di bawah. Tapi karena dia tidak mengasihi Tuhan, hidupnya tidak benar. Rumah tangganya kaya. Kaset bulat. Tapi lain orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ayo kalian di dalam tahun-tahun yang terakhir ini, ayo semua kita berusaha mengasihi Tuhan. Berbuatlah yang baik, beribadah yang baik. Datang ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan tidur di gereja, di tempat tidurnya di rumah. Di gereja bukan tempat tidur. Di gereja itu untuk dengar firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita. 4 hari yang lalu, apa yang tidak pernah lihat dengan mata, apa yang tidak pernah ada di dalam pikiran saya, hati saya, Tuhan kasih ingat. Saya sadar. Mungkin istri saya, anak-anak saya tidak sadar. Mungkin Agus juga tidak sadar. Saya jalan. Saya putar. Setiap pagi itu kan saya mesti putar 20 kali dulu putar. Sambil nyanyi, nyembah. Waktu saya terakhir putar, saya duduk. Karena saya dikasih tahu, duduk begini. Ini kan bagus. Ini bukan loh. Ya. Duduk begini, maka itu orang-orang itu bilang zaman dulu kloset itu kalau begini. Ini bagus ini, duduk begini. Habis itu stretching begini, angkat gini. Habis itu saya bilang, Tuhan bilang sama saya, mohon maaf. Engkau pernah berpikir, ya hidupmu dulu hancur berantakan. Rumah tidak ada, semua tidak ada. Aku bisa dudukkan engkau di tempat ini. Kau lihat ini, dia bilang. Saya lihat. Saya bilang tadi kan, mungkin istri saya tidak berpikir sampai di situ. Mungkin anak-anak saya tidak pernah berpikir di situ. Mungkin Agus yang ada di sini, dia tidak pernah berpikir. Dia ada di sini. Kau lihat ini tempat. Konglomerat pun. Mungkin mereka beli bisa, tetapi tidak ada damai. Tapi engkau bisa, aku izinkan engkau ada di sini. Bukan itu saja. Di dalam pekarangan ini, ada rumah Tuhan. Waduh, saya kaget. Itu suara dengan jelas. Di dalam pekarangan ini ada rumah Tuhan. Coba kamu lihat. Saya berpikir, iya Tuhan ya. Begini besar Tuhan izinkan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini biayanya dah sedikit. Kosnya di dalam ini dah sedikit. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan kasih. Kita tidak pernah merasakan pengeluarannya. Kita tidak pernah merasakan santai saja setiap hari. Pernahkah engkau berpikir
Saya senantiasa menyadarkan kepada istri dan anak-anak. Pernahkah berpikir? Bahkan Tuhan keingatkan kepada saya, Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Dikatakan di sini. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan saya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa. Tuhan itu tidak pilih kasih. Kita ini umat pilihan Allah. Imamat Rajani semua bisa. Tidak bisa Eksan, tidak bisa. Bisa. Leoni bisa. Semua Cicu bisa. Seluruh bisa. Tinggal bagaimana. Apakah kita dengan punya ketulusan hati? Bisa. Itu namanya bonus di dunia. Itu dunia saja Tuhan kasih bonus macam itu. Apalagi di atas. Di atas lebih luar biasa. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat. Maka itu pagi hari ini. Apa yang tidak pernah lihat dengan mata. Pikir ada dalam hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berikan. Jangan membatasi kuasa Allah. Tuhan itu ada. Sekali lagi, jangan membatasi kuasa Allah. Kalau Tuhan mau, jadi. Jadilah laut, jadi. Jadilah darat, jadi. Semua dengan firman. Kalau mau itu jadi. Ini bukan hanya ngomong kosong, tetapi ini berbicara, ini semua ada saksi, ada mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam Alkitab. Tapi kalau kita punya hati ini jauh. Kita sama Tuhan hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan duit, tidak. Mau melayani hitung-hitungan, semua hitung-hitungan. Mau ibadah hitung-hitungan. Hari Minggu ini saya mau kemana? Ya ada yang undang sama saya, ya saya datang ke gereja. Kalau ada yang Tuhan saya kasih tinggal. Tidak ada mungkin. Tapi kalau kita mau mendahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Berbicara tentang kekhawatiran. Tapi Tuhan Matius 6 ayat 33. Dikeluarkan. Dikatakan. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Pak. Itu firman. Firman itu hidup dalam hidup kita. Jalankan. Maka itu untuk apa kita beribadah? Untuk apa sekarang kita dengar firman Tuhan? Firman bilang, engkau sudah bersih. Karena apa? Karena firman. Tapi kalau kita mau dengar baik-baik hari ini, kita izinkan kita dibersihkan sama Tuhan. Tuhan senang. Ulangan 28 ayatnya ke-8. Ulangan 28 ayatnya yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh siapa? Tuhan Allah. Kalau untuk apa? Kita mau mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia. Ayatnya yang pertama. Kalau kita mau mendengar baik-baik. Maka itu pagi hari ini, ayo saya undang kepada jemaat Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Kalau kita hidup benar sama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Memang betul. Kalau orang yang di luar daripada jalan Tuhan, dia akan susah. Karena pernyataan Tuhan tidak ada. Tapi kalau orang ada di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada jadi ada. Saya barusan ini izinkan ada satu anak dokter hewan. Ya. Seorang dokter tidak punya kerjaan. Terpaksa dia harus apa? Dia harus gojek. Mereka ngomong kepada saya, Om, bisa tolong Om. Daripada dia nganggur, sekarang dia mau gojek. Karena apa? Susah. Karena susah. Ya gojeklah. Pada waktu saya izinkan, ada apel yang saya bawa sekian banyak, ya sudah ini kamu bawa. Kirim. Ya. Tapi karena dia orang dunia, dia bawakan di sana. Ongkos itu dia tarik ongkos mobil. Sampai ada teman saya, lupa, apel harga 150.000, ongkosnya 150.000. Iki ya apa? Wes.
iki wong susah. Wes sudah ya. Kalau kau tidak mau, saya kembalikan. Oh ya. Ya. Karena susah. Tapi saya bilang, salah ini. Kamu tidak boleh begini. Sampai mamanya bilang, iya om, saya sudah marah dia, harus kembalikan. Karena apa? Karena susah. Susah seorang dokter harus gojek. Coba kita bayangkan. Tapi sebenarnya kan tidak perlu. Tidak perlu. Kita mengasihi Tuhan, hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan sanggup. Mohon maaf, saya tidak mau saksi. Tapi saya sudah nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau buat ini mujizat, ya saya saksi. Sebenarnya tadi saya tidak mau saksi. Saya sembunyikan semua. Tapi Tuhan, kalau engkau, saya pernah nasar sama Tuhan. Saya pernah janji, kalau engkau lakukan, saya saksi. Tuhan bilang, kau kan ngomong. Kalau engkau lakukan, saya saksi. Berapa saat yang lalu, pada waktu saya pagi, saya berdoa, saya keliling. Tadi juga saya berdoa, saya ambil minyak, saya urapi di dalam gereja, saya urapi semua kamar-kamar, bahkan saya masuk juga di kamarnya Agus, saya jamah ini kamar, dalam nama Yesus. Saya urapi. Ya, beberapa waktu yang lalu, ini mohon maaf, karena tidak perlu saya berbicara, ini konyol. Tetapi yang saya mau melihat mujizatnya, kuasa Tuhannya. Saya kan sudah ngomong, pribadi saya bilang saya dah mau tentang mobil-mobil. Aduh bikin pusing kepala, dah mau. Saya sudah umur, saya sudahlah biasa. Tetapi saya boleh ngomong. Tetapi Tuhan izinkan seperti ini. Kita tahu di dalam 2-3 bulan Tuhan berkati sama saya 2 biji mobil. Tapi barusan ini, saya jalan putar, Tuhan ingatkan sama saya, engkau beli mobil ini 1. Untuk apa saya mobil Tuhan? Tidak perlu. Saya tidak pernah pakai mobil. Anak-anak saya dorang sudah ini semua selesai. Ya sudah. Paling saya nunut saja. Saya paling keluar waktu renang. Tapi di situ suara dengan matang betul-betul. Ya, engkau beli mobil ini. Saya tanya, waduh, ini bikin pusing orang ini. Untuk apa? Tetapi karena itu ada suara seperti itu. Dan saya cocokkan. Ya sudah, saya ogah-ogahan saja. Ya, saya ngomong dengan istri ngomel. Untuk apa? Saya ngomong dengan kedua anak, semua ngomel. Untuk apa? Katanya. Tetapi saya sebagai seorang pemimpin, apa yang Tuhan ngomong saya jalankan. Karena kita tidak tahu apa yang ada ke depan. Tadi Yesaya 43 ayat 19, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu sudah, saya jalan, gini-gini, ya saya biarkan saja. Singkat cerita, pada satu saat, saya sedang berdoa, Tuhan ingatkan kepada saya, nanti selesai doa pagi, selesai semua, engkau telepon. Ya, saya dah mau, tetapi hati ini kan tidak enak. Saya telepon kepada siapa? Kepada big boss-nya langsung. Ya, kepada big boss. Saya mohon maaf, banyak anak-anak saya di antara mereka sekarang ikut. Ya, saya kalau berbicara, saya ikut om punya cara, usahakan hubungan atas. Kalau kita hubungan di bawah, ya nanti tunggu dari bawah. Lebih baik main di atas. Tapi sabar dulu, levelnya harus kuat dulu. Ya, saya bel pagi-pagi. Waktu saya bicara sama dia pagi-pagi, apa yang dia katakan kepada saya? Kamu ya, dia bilang, ya, yang menolong ponakan saya ya. Kamu ya, yang kasih makan selama 1 tahun lebih kepada ponakan saya ya. Iya, saya bilang, gini-gini. Waduh, dia bilang, ponakan saya itu saya paling sayang sama dia. Dia sakit, dia tidak kasih tahu sama saya. Dia cerita panjang lebar. Waktu dia berbicara pagi-pagi, saya putar sini sambil ngomong, anak saya, istri tidak pernah tahu ini. Kalau saya ngomong mereka tidak pernah mau dengar. Ya, tapi sudah saya putar, saya ngomong. Dia mulai cerita semua panjang lebar. Kamu mau apa? Mau cari apa? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Saya bilang, saya hanya kepingin saja gini-gini. Ya sudah, ya baik, dia bilang. Ya sudah, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu, tiba-tiba ada satu orang, dia big boss-nya, bawahnya, kasih sama saya, Pak, tanggal 25 bulan 6 ya,
Bapak punya kendaraan ada datang dari Jakarta. Loh, saya kaget karena barang ini kan kosong. Tanggal 25 bulan 6, Bapak punya kendaraan ada di sini. Ya, mari agak cepat. Tanggal 25 bulan 6, Bapak punya kendaraan. Saya di WA. Di WA saya minta Ibu Cu ke sini. Ya, Ibu Cu ke sini. Ya. Haleluya. Saya hanya Bapak Ibu, saya hanya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu saja. Supaya tahu kalau bagaimana. Saya tidak bilang saya manusia sempurna. Saya tidak sempurna. Tapi kita berusaha menuju kepada kesempurnaan. Ya, saya tiba-tiba dikirimkan ya dari anak buahnya bahwa Bapak punya ini. Ibu Cu bisa melihat ya. Ya. Nama tidak usah, ini ya, sebuah mobil Avanza Veloz tipe Q ya. Tanggal 25 bulan 5. Ya, ini sudah ada atas nama Stephen. Ya kan? Nah, ini tanggal 12 bulan 5 ini belum ada karena warna lain. Tapi Ibu Cu bisa lihat ini. Atas nama siapa? Tanggal 26 bulan 5. Ya. Atas nama siapa? Jiang Herman. Ya. Tiba-tiba, sebentar, jangan dikeluarkan. Tiba-tiba saya kaget. Kok ada ini? Nah ini loh. Tiba-tiba kok ada. Ini Pak, tanggal 20 ini. Saya diam. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin dulu, waktu sudah ini. Tiba-tiba Bapak Ibu. Dia kasih tahu. Pak, Bapak punya kendaraan sudah ada. Disuruh sama bos suruh kirim. Kita lihat. Disuruh sama bos suruh kirim. Coba kita lihat. Ya, ini saya bukan memamerkan tidak, tetapi saya udah janji sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada, semua pasti Tuhan siapkan. Ini yang perlu saya tekankan. Kita melihat di sini. Videonya dulu. Video. Ya. Kebalik ini. Bisa ini. Haleluya. Saya sebenarnya tidak mau. Tetapi ini Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sampai motivasi. Kalau motivasi Bapak Ibu susah, tidak boleh. Tidak boleh sampai motivasi dengan datang sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan pancingan, dengan pura-pura. Ya, coba bisa? Tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa foto saja sudah. Berarti Tuhan tidak izinkan itu video masuk. Foto saja. Ya, kita melihat. Kemarin hari Sabtu timbang terima. Kemarin hari Sabtu timbang terima. Siapa saya ini? Coba, siapa saya ini? Saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Ini hari perjamuan kudus. Ini berkat dari gembala ini turun Tuhan. Turun Tuhan kepada jemaat. Kita pernah dengar khotbah saudara Alek mengatakan, berkat dari gembala itu. Dia turun sama anak-anak. Ini yang saya minta. Tinggal bagaimana iman daripada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya imannya tidak ada. Kalau bisa video dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu punya iman tidak ada. Seperti apa yang dikatakan. Kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Berbuat yang baik untuk Tuhan. Tidak mungkin. Sebelum kendaraan ini datang. Waktu pencurahan Roh Kudus. Tuhan bilang, makankan orang tua ini. Makankan orang tua ini. Bapak Ibu saya mau lakukan makankan orang tua ini. Banyak tantangan. Sebentar begini, tapi saya bilang, kerjakan, saya pribadi yang bayar. Saya hitung setiap hari berapa anggaran. Tidak apa-apa saya bayar. Dari mana? Saya tidak bekerja. Tapi saya punya iman. Tuhan tidak pernah berhutang. Maka itu saya bilang, kita lihat. Hari Sabtu kemarin, saya juga kaget. Pagi sudah bilang, Pak, bisa dilihat Pak. Perintah bos untuk bisa dilihat. Saya ingin lihat, apa yang kau minta sekarang? Saya anti karat semua, saya buat semua yang bagus. Ya, ini loh Bapak Ibu, yang saya mau kepada jemaat. Bukan kita datang sama Tuhan, kita pancing supaya dapat mobil. Habis dapat mobil langsung jalan angkat kepala. Sudah tidak mau ke gereja lagi, Tuhan tidak mau. Tapi kita dapat ini.
untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi sebenarnya saya tidak mau. Tapi Tuhan bilang, engkau kan ngomong. Kalau dapat memuliakan nama Tuhan. Ya sudah, saya ingat. Seperti orang yang lumpuh ini. Dia disembuhkan, dia lari memuji, memuliakan Tuhan. Tapi yang saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ayo berusaha mengasihi dia. Hidup kita ini pakai. Jangan hidup kita ini menjadi batu sandungan. Hidup kita menjadi kotor. Tidak jadi contoh, tidak jadi terang. Kemarin saya panggil seorang jemaat, kamu lihat ini. Itu berkat engkau itu pindah sama saya. Iya Pak. Ini berkat engkau ini pindah sama saya bilang. Saya sadarkan ini berkat engkau ini pindah sama saya. Kembali lagi. Tentu kita semua. Pak, saya tidak butuhkan apa. Saya hanya butuh rumah tangga saya ini bagus. Tuhan bisa kok. Dia punya kuasa. Doa malam Alekot bahkan tentang Roh Kudus. Dia punya kuasa. Dia mau buat apa saja bisa. Kita mau minta apa saja. Yang berikan ini bukan dunia yang kasih, tetapi Tuhan yang kasih. Kalau dunia yang kasih itu sebentar saja hilang. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu kekal. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan engkau selidiki hati saya. Kau lihat ketulusan saya. Saya kepingin Tuhan. Jemaat ini Tuhan. Semua tidak ada satu yang tidak mengasihi Tuhan. Semua mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa mengucap syukur. Dalam segala hal. Apapun persoalan yang dihadapi, dia bisa mengucap syukur. Dia bisa mengucap syukur. Dia bisa mengucap syukur. Berapa hari yang lalu, orang ini sudah tidak pernah berhubungan dengan saya. Sudah lama. Lama sekali sudah tidak pernah berhubungan. Tiba-tiba kok dia muncul, dia datang sama saya. Dia datang sama saya suami istri. Berbicara panjang lebar. Besok lagi dia datang lagi sama saya. Mulai berbicara panjang lebar. Sampai malam. Dan dia menceritakan semua kesulitan-kesulitan. Om, doakan saya Om. Supaya saya bisa kerja lagi yang baik Om. Doakan Om. Bahkan saya ditawari. Bulan 6 dikasih hotel berbintang 5. Pergi ke Denpasar sekeluarga untuk berlibur di sana. Ya saya bilang kalau Tuhan izinkan kita pergi. Kalau Tuhan tidak izinkan. Maka itu mari Bapak Ibu yang saya tekankan kepada jemaat Tuhan. Ayo mengasihi dia. Ya. Di dalam segala segi hidup mengasihi dia. Sehingga apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, dengar dengan telinga, ada dalam hati Tuhan berikan. Seperti apa yang Tuhan katakan, pernahkah engkau membayangkan rumahmu sudah habis segala semua kendaraan, tapi aku bisa pindahkan engkau ada di sini. Saya merasakan betul-betul di sini ini adalah Taman Eden Bapak Ibu. Saya merasakan betul-betul di Taman Eden. Kadang pagi saya jalan, saya heran. Kok bisa ya Tuhan bawa sama saya di sini? Siapa saya ini? Saya tidak perlu dengan susah payah, kerja keras dan lain-lain. Tapi Tuhan bisa bawa. Doakan. Kemarin saya lagi berdoa. Supaya dapat tukang untuk relief. Itu gambar Tuhan Yesus ini. Ya, gambar Tuhan Yesus. Supaya dibetulin yang baik. Saya lagi berdoa. Tiba-tiba kemarin sore ada orang datang. Pak, ini tukang relief, Pak. Ya, oke, baik. Saya bilang, kamu coba bikin begini, anggaran berapa untuk bikin. Saya akan buat itu semua. Karena apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu firman Tuhan semua yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah saya sampaikan, cuma saya hanya berdoa. So, ayo jemaat, pelayan Tuhan, kita akan akhiri. Saya hanya berdoa. Supaya jemaat Tuhan yang ada mengasihi dia. Bagaimana mengasihi? Ayo semua singkat. Bagaimana mengasihi hidup kita ini? Persembahkan untuk Tuhan. Berbuatlah yang baik. Ya, jangan kita dengan Tuhan hitung-hitungan. Tidak perlu. Tapi kalau kita mau berbuat yang baik, kita akan melihat Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan, sudah mau jatuh. Ada tangan Tuhan angkat kepada kita. Secara logika, jemaat
Sudah kemarin gereja kita ini sudah tidak bisa jalan. Dari mana bisa jalan? Biaya dari mana? Gereja ini butuh biaya juga dari mana? Tetapi Tuhan siapkan. Tidak kekurangan, maka bisa memberikan makan terus setiap hari kepada orang-orang panti. Uang tidak pernah terlambat, Tuhan siapkan semua. Karya terbesar, kita nyanyikan pujian.